Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Wonwi mencoba mempelajari teknik kultivasi energi inti bawaan. Akhirnya, perlahan Wonwi mulai merasakan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat saat di perjalanan menuju kediaman Sang Evil, tanpa terduga, Wonwi dicegat Kapten Oh. Sambil tertawa, Kapten Oh berkata, "Wonwi, telah lama kita tidak berjumpa." Wonwi yang mencoba tenang, ia pun memberikan hormat kepada Kapten Oh. Ia berkata, "Saya, Su Wonwi, kadet kelas menengah, memberikan hormat kepada Anda." Dengan santai, Kapten Oh berkata, "Santai saja Wonwi, sepertinya kau telah melakukan yang terbaik untuk menjadi budaknya Sang Evil." Iron bertanya kepada Wonwi, "Apakah dia orangnya yang telah kau bicarakan? Orang yang selalu saja mengincarmu?" Wonwi pun menjawab, "Iya, benar, dialah orangnya yang selalu mengincarku. Tapi aku tidak tahu siapa yang sedang bersamanya. Apakah Kapten Oh sendiri yang membawanya ke sini?" Tiba-tiba, Kapten Oh menaruh tangannya ke pundak Wonwi. Melihat itu, Wonwi berpikir, si bajingan ini tiba-tiba dia menggunakan energi intinya di tubuhku. Terlihat Kapten Oh sedikit tersenyum. Ia berkata, "Aku heran, aku kira ada sesuatu yang sangat istimewa darimu. Sampai-sampai Sang Evil mau membawamu ke sini. Aku kira setelah beberapa bulan kau ada perubahan, tapi ternyata dantianmu tetap saja hancur seperti dulu." Mendengar itu, Wonwi masih terdiam. Ia kembali berpikir. Sepertinya setelah dia menggunakan energi intinya untuk memeriksa tubuhku, dia tetap saja belum bisa mendeteksi inti bawaanku. Kemudian, Kapten Oh berkata, "Mulai sekarang, dialah yang akan menggantikanmu untuk melayani Sang Evil. Dia adalah merupakan seorang warrior kelas menengah. Dia akan jauh lebih baik darimu untuk melayani Sang Evil. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Dan aku tidak tahu bagaimana caramu meyakinkan kapten dari darah serigala jika kau adalah seorang keturunan dari kultus. Tapi asal kau tahu, setelah diselidiki, ternyata tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kakekmu berada di daerah Yunnan. Dan aku mau kau ikut denganku kembali ke lembah Sikblood untuk diinterogasi lebih lanjut." Mendengar itu, Wonwi berpikir, dia benar-benar keras kepala. Aku tidak percaya kalau dia masih saja berusaha mendapatkan penghargaan dengan cara ini. Dengan tenang, Wonwi berkata, "Sepertinya ada sebuah kesalahpahaman. Kapten, kakek saya harus menyembunyikan fakta kalau dia berasal dari sekuat darah serigala. Dengan begitu, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di hadapan semua orang? Dan saya yakin Sang Evil tidak akan puas jika yang menggantikanku hanya seorang warrior kelas menengah saja." Mendengar perkataan Wonwi, terlihat Kapten Oh begitu marah. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Dasar kau bajingan, akan aku manfaatkan kesempatan ini untuk memberikanmu pelajaran agar kau tidak menjadi arogan dan juga memberikan kesan yang baik kepada Sang Evil." Kemudian Kapten Oh berteriak, "Hai, kau Dohyun, cepat beri dia sebuah pelajaran yang baik agar dia bisa menjaga sikapnya, dan aku yang akan bertanggung jawab." Dohyun yang mulai menghampiri Wonwi, ia pun berkata, "Meski aku tidak mempunyai dendam apapun kepadamu, tapi aku tidak bisa melepaskan kesempatan bagus ini begitu saja. Jadi, cobalah kau bertahan semampumu
karena ini mungkin terasa sedikit menyakitkan bagimu." Mendengar itu, Wonwi hanya diam. Ia berpikir, ini sungguh merepotkan. Dasar bajingan, dia benar-benar mengira jika aku lebih lemah darinya. Tanpa terduga, Do-hyun langsung melancarkan sebuah pukulan tepat ke wajah Wonwi. Tapi dengan sangat cepat, Wonwi mampu menghindari pukulan itu. Melihat pergerakan cepat Wonwi, Do-hyun dan Kapten Oh pun sangat terkejut. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa ia mampu menghindari pukulan dadakan itu dengan sangat cepat?" Sambil memperhatikan gerakan pukulan Do-hyun, Wonwi mencoba menganalisa. Ia berpikir, ini adalah teknik pukulan dasar milik warrior kelas menengah di Kultus Blood. Dari yang kulihat, postur tubuhnya yang sempurna, seperti inilah yang kuharapkan dari warrior kelas menengah. Tapi, gerakannya terlihat sangat lambat di mataku, karena aku sudah meraih level 2 di teknik Luminous Star, seni bela diri mitik yang telah kupelajari. Aku tak menyangka, warrior kelas menengah terlihat sangat lemah kalau dibandingkan dengan diriku. Tiba-tiba, seperti kilat, Sang Evil datang tepat berada di belakang Do-hyun. Dengan tegas, ia berkata, "Berani-beraninya kau mencoba membunuh budakku." Belum sempat Do-hyun mengatakan sesuatu, Sang Evil dengan tatapan tajam, ia pun langsung mematahkan lehernya, sehingga ia pun langsung tewas tepat di hadapan Wonwi. Setelah menghabisi Do-hyun, Sang Evil langsung memegang kepala Kapten Oh. Dengan menahan rasa sakit, Kapten Oh berkata, "Maafkan saya, ini saya Tuan, saya adalah Kapten Oh yang bertugas di bawah Komandan Gu." Mendengar itu, Sang Evil dengan tegas berkata, "Kau hanya seorang kapten biasa, tapi kenapa kau berani sekali membuat masalah di depan tempat tinggalku?" Melihat kejadian itu, Wonwi berpikir, aku tidak menyangka ahli bela diri tingkat atas sepertinya bisa dibuat tidak berkutik seperti itu. Sekeras apapun aku berlatih, untuk saat ini aku tidak akan mampu melawan Sang Evil. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil, "Hai, kau orang yang tidak berguna. Aku dengar kau akhir-akhir ini belajar teknik berpedang. Apakah berjalan lancar? Sepertinya kau terlihat baik-baik saja." Mendengar itu, Wonwi berkata di dalam hatinya, ternyata mereka ini baru beberapa hari, tapi tubuh mereka sudah jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya, latihan mereka sekeras apa, dan penderitaan seperti apa yang telah mereka lalui. Tiba-tiba, terdengar suara Kapten Oh yang memohon kepada Sang Evil. Ia berkata, "Tolong Tuan, dengarkan perkataan saya. Asal-usul bajingan itu belum diketahui. Jadi saya mohon, biarkan saya memeriksanya." Belum sempat Kapten Oh melanjutkan perkataannya. Dengan sangat keras, Sang Evil memukul kepalanya. Ia berkata, "Aku tidak peduli. Bukannya sudah aku bilang, aku tidak tertarik dengan ocehanmu, entah itu yang sekarang ataupun sebelumnya. Dan sekarang kau malah membawa orang lain ke tempat ini." Kemudian, sambil melepaskan Kapten Oh yang sudah tak sadarkan diri, Sang Evil berkata kepada Wonwi, "Melihat dia membawa orang lain untuk menggantikanmu, aku rasa kau pasti sangat terganggu." Dengan santai, Wonwi menjawab, "Sejujurnya, sebelum saya diculik dan dibawa ke lembah Sikblood, saya telah berhasil membunuh 2 bawahan Kapten Oh." Mendengar perkataan Wonwi, Sang Evil pun tertawa. Ia berkata, "Kau telah membunuh 2 bawahannya. Dasar orang-orang bodoh. Bagaimana bisa mereka terbunuh oleh seseorang yang tidak memiliki dantian sepertimu?" Tidak diragukan lagi, memang sewajarnya orang yang lemah itu pasti mati. Ini sangat menarik. Kemudian Sang Evil kembali berkata bahwa dia ke bawah tebing dan buang saja kemanapun sesuka kalian. Mendengar itu, Juabek bertanya, "Anda ingin kami melakukannya? Seharusnya
Anda bisa langsung saja membuangnya dari atas tebing ini." Dengan sangat keras, sang Evil berteriak, "Apa kau mau aku yang melakukannya sendiri? Dasar budak tidak berguna. Cepat lakukan apa yang telah aku perintahkan." Kemudian, sang Evil kembali berkata kepada Wonwi, "Kau benar-benar terlibat dalam situasi yang merepotkan, karena kau telah ditargetkan oleh anjing liar sepertinya. Kebiasaan anjing liar seperti itu adalah mereka tidak akan melepaskan target mereka sebelum menggigit sesuatu. Kesempatan seperti itu tidak datang berkali-kali. Kau paham apa yang aku maksud?" Mendengar perkataan sang Evil, Wonwi pamit untuk ikut membawa Kapten Oh. Melihat Wonwi yang sedang mengikutinya dari belakang, Juabek berkata, "Kau ingin turun bersamaku untuk membawa Kapten Oh? Apa kau bisa menyusulku?" Wonwi pun berkata, "Jika kau kelelahan saat menuruni tebing ini, maka aku akan menggantikanmu untuk menggendong tubuh Kapten Oh." Belum sempat Wonwi menyelesaikan perkataannya, dengan sangat cepat Juabek melompat dan berlari di atas tebing itu. Sambil tertawa, ia berkata, "Kau sangat lambat, Wonwi. Kau pasti tidak akan bisa menyusulku." Melihat itu, Wonwi berpikir, apa-apaan keparat itu? Dia berlari menuruni permukaan tebing curam itu, sama seperti sang Evil. Aku heran, sekuat apa dia berlatih? Apakah aku harus mempelajari Kinggong milik Master Hojangdai agar aku bisa berlari di permukaan tebing sepertinya? Kemudian, Wonwi berkata, "Hai, kau Iron, beritahu aku tentang Kinggong milik Master Hojangdai. Aku ingin mempelajarinya." Sambil memeluk tangan Wonwi, dengan mesra ia pun berkata, "Tentu saja, aku akan ajarkan Kinggong milik Master Hojangdai. Tapi akan sangat mustahil untuk lari seperti itu di permukaan tebing yang curam, terkecuali kau menggunakan Kinggong uniknya sang Evil." Bahkan, Master Hojangdai sangat terkesan saat melihat Kinggongnya sang Evil. Mendengar itu, kemudian Wonwi berpikir, "Aku mengerti, dia memang sangat kuat. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tapi, bagaimanapun aku harus cepat bergerak dari sini. Aku tidak ingin tertinggal begitu jauh." Juabek sialan itu, aku sangat penasaran apa dia memahami apa yang telah sang Evil katakan. Terlihat, setibanya di bawah tebing, Juabek meletakkan Kapten Oh di tanah. Ia berkata, "Kurasa sudah cukup kalau dia aku buang di sini. Kalau begitu, haruskah aku mengakhirinya?" Wonwi kemudian berkata, "Hai Juabek, apa yang akan kau lakukan sampai-sampai kau memegangi kaki Kapten Oh seperti itu?" Juabek dengan santainya berkata, "Ternyata kau sudah sampai. Pasti sang Evil selalu saja mengatakan hal yang sama. Aku butuh sesuatu untuk melampiaskan amarahku. Jadi, ini kesempatan yang sangat bagus. Akan aku pastikan untuk mematahkan kaki Kapten Oh. Jadi, dia bisa langsung pensiun untuk menjadi warrior lagi." Kemudian, Wonwi membuka pedangnya. Ia berkata, "Sepertinya, kurasa kau salah paham akan situasi di sini. Apa kau kira sang Evil akan berhenti begitu saja saat kau hanya mematahkan kakinya saja?" Dengan gugup, Juabek berkata, "Apakah sang Evil ingin kita membunuhnya? Omong kosong seperti apa? Kenapa kita harus membunuhnya?" Dengan santai, Wonwi berkata, "Apa kau merasa kasihan kepadanya? Minggirlah, jika kau tidak sanggup, biar aku saja yang melakukannya." Tiba-tiba, sebuah tendangan keras tepat mengenai wajah Juabek, sehingga ia pun terlempar ke belakang. Melihat itu, Wonwi berpikir, Kapten Oh telah sadar, dasar Juabek keparat. Apa dia tidak memblokir titik energi Kapten Oh di saat dia tidak sadarkan diri? Sambil tertawa, Kapten Oh berkata, "Apa yang kalian, para bajingan tadi bicarakan? Jadi begitu caramu bermain?" Dengan tatapan yang sangat tajam, ia kembali berkata, "Hai kau Wonwi,
akan aku buat kau menyesal karena sudah kehilangan kesempatan untuk membunuhku. Terlihat pertarungan pun segera dimulai. Sambil tertawa, Kapten Oh berkata, "Apa yang ingin kau lakukan dengan pedangmu itu? Apa kau kira kau bisa melukaiku hanya dengan pedang itu?" Melihat semangatnya Kapten Oh, Iron pun berkata, "Dia pasti tidak mengetahui bahwa kau sekarang sudah bisa menggunakan seni bela diri. Kau harus menyerangnya di saat dia terlihat mulai lengah." Dengan sebuah lompatan dan tinjuan, Kapten Oh menyerang Wonwi. Ia berkata, "Apa kau pikir seorang yang tidak mempunyai energi internal dan selemah dirimu itu akan bisa melukaiku?" Wonwi yang mendapatkan serangan itu, dengan mudahnya ia menepis serangan dadakan Kapten Oh hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Kapten Oh sangat terkejut saat serangannya ditepis dengan mudah. Ia berkata, "Bagaimana bisa orang lemah sepertinya mampu menahan seranganku dengan mudah?" Saat Kapten Oh mulai lengah, Wonwi langsung melancarkan serangan balik menggunakan teknik berpedang horizontal, dan ia pun berhasil mengenai tubuh Kapten Oh sehingga membuat Kapten Oh jatuh tersungkur ke belakang. Setelah memberikan serangan kejutan, Wonwi berpikir, "Ini berjalan cukup bagus. Aku berhasil mengenainya dan membuatnya terluka. Dan juga, aku bisa menggunakan energi internalku." Melihat Wonwi yang berhasil melukai Kapten Oh, Iron berkata, "Itu tadi cukup bagus untuk sebuah percobaan pertama dalam menggunakan seni bela diri berpedangmu. Tapi, kau tidak boleh lengah karena musuhmu itu master bela diri kelas atas. Tidak berlebihan untuk menanggapi jika pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai." Sambil menahan rasa sakit, Kapten Oh berpikir, "Tidak salah lagi, aku tidak merasakan adanya energi internal saat aku memeriksanya menggunakan energi inti bawaanku. Tapi, kenapa dia bisa menghindari seranganku dan melakukan serangan balik?" Tiba-tiba, Wonwi melancarkan serangan dadakan menggunakan pedangnya. Melihat itu, dengan sigap, Kapten Oh menggunakan teknik berguling dan melompat ke belakang untuk menghindari serangan pedangnya Wonwi. Kapten Oh sangat terkejut. Ia berpikir, "Kurang ajar, bahkan meski hidupku sedang terancam, aku tidak menyangka aku menggunakan teknik berguling dan melompat ketika sedang bertarung melawan bocah sepertinya. Bagaimana bisa dia mempunyai kekuatan sebesar itu tanpa memiliki dantian? Dia sangat berbahaya. Aku harus membunuhnya sekarang juga." Dengan tatapan tajam dan sangat marah, Kapten Oh berkata, "Kau jangan sombong dulu karena bisa melukaiku. Wonwi, aku pasti akan membunuhmu sekarang juga." Terlihat, Juabek yang baru sadar setelah mendapatkan tendangan keras Kapten Oh. Ia pun heran melihat pertarungan Wonwi melawan Kapten Oh. Ia berkata, "Sejak kapan Kapten Oh sadar? Dan bagaimana bisa Wonwi mampu mengimbangi pertarungan melawan Kapten Oh? Apa yang telah terjadi? Padahal Kapten Oh adalah warrior kelas atas, sedangkan Wonwi hanya orang lemah yang tidak memiliki dantian." Terlihat, Wonwi yang mendapatkan tendangan keras dari Kapten Oh tepat di dadanya, dan ia pun terlempar ke belakang. Sambil menahan sakit, Wonwi berpikir, "Aku beruntung, aku berhasil menghindari kerusakan organ vitalku. Apakah ini kemampuan master bela diri warrior kelas atas? Itu berbeda di tingkatan sangat jauh dibandingkan master bela diri warrior kelas menengah." Melihat itu, kemudian Iron berkata, "Berkat serangan pertamamu yang melukai dada Kapten Oh, aku yakin kondisi tubuhnya tidak sebaik itu. Akan lebih menguntungkan jika kau bisa mengulur waktu lebih lama." Mendengar perkataan Iron, Wonwi berpikir, "Ya, sepertinya itu bagus juga jika aku mengulur waktu semakin lama, maka kondisi tubuhnya pun akan semakin melemah." Tiba-tiba, terdengar suara Juabek berkata, "Menepilah kau Wonwi,
Sambil menerjang Kapten Oh, ia berkata, "Kerja bagus karena kau sudah menahannya tanpa diriku. Mulai sekarang, aku yang akan menghadapinya. Lebih baik kau lihat saja bagaimana cara sang Juabek ini bertarung." Dengan mudahnya, Kapten Oh menghindari serangan Juabek yang asal-asalan itu. Dengan pukulan keras tepat di wajahnya, Kapten Oh berkata, "Kau menghalangiku saja. Jangan terburu-buru. Setelah aku selesai membunuh Wonwi, aku pun juga akan segera membunuhmu. Jadi kau diam saja dan tunggulah giliranmu." Tidak sampai di situ, Juabek yang mendapatkan pukulan keras dari Kapten Oh. Dengan hebatnya, Juabek pun memberikan Kapten Oh sebuah tendangan keras tepat di wajahnya. Melihat itu, Wonwi pun berkata, "Itu pasti sangat menyakitkan setelah mendapatkan serangan itu. Dia cukup hebat karena bisa menahan rasa sakitnya. Dan bahkan dia mampu untuk menyerang balik Kapten Oh." Sambil tertawa, Juabek berkata, "Dibandingkan dengan pukulan sang Evil, pukulanmu itu terasa seperti terkena lemparan bola kapas. Saking lemahnya, aku pun sama sekali tidak merasakan apapun." Sambil menyerang, Juabek berkata, "Sekarang bersiaplah kau Kapten Oh. Akan aku balas karena kau sudah mempermalukanku di saat ujian seleksi dulu." Tiba-tiba, Kapten Oh dengan segera meludahkan darahnya tepat di wajah Juabek. Di saat Juabek mulai lengah karena pandangannya terhalang gumpalan darah, Kapten Oh dengan menggunakan energi inti bawaannya, ia mulai menyerang Juabek. Ia berkata, "Dasar kau bajingan keras kepala, aku akan membunuhmu." Melihat Juabek yang akan diserang Kapten Oh, Wonwi berpikir, "Mustahil bagiku bisa menghentikan serangan Kapten Oh untuk saat ini. Kalau begitu, aku akan menyerang kaki Juabek agar ia terlepas dari jangkauan serangannya Kapten Oh. Dan aku akan memanfaatkan celah yang ada untuk melancarkan serangan balik kepada Kapten Oh." Dengan sigap, Wonwi langsung menancapkan pedangnya. Saking kuatnya serangan Wonwi, sehingga pedangnya pun menembus sebatang pohon. Wonwi berpikir, dengan serangan seperti ini, aku yakin ini akan menjadi serangan terakhir. Setelah mendapatkan serangan berpedang Wonwi yang menembus tubuhnya, Kapten Oh pun tertawa. Ia berkata, "Dengan ini, aku sudah membuat pedang dan tangan kananmu sudah terkunci dan tidak bisa bergerak lagi. Aku akan menghancurkan tanganmu ini." Tidak sampai di situ, kemudian Wonwi mencoba mengeluarkan pedang pendeknya, dan ia pun langsung menyerang Kapten Oh. Dengan teknik pedang pendek kilat, aku bisa dengan bebas menyerangnya menggunakan kedua tanganku. Dengan ini, aku yakin aku bisa menghabisinya. Namun, dengan pengalaman bertempur yang tidak terhitung banyaknya, dengan mudahnya Kapten Oh mampu menahan serangan pedang kilat Wonwi. Sambil tertawa, Kapten Oh berkata, "Sayang sekali Wonwi, kau sudah berjuang dengan keras untuk membunuhku. Tapi kau lagi-lagi membuang kesempatan itu." Wonwi pun terkejut saat melihat serangan jarak dekatnya masih bisa ditahan oleh Kapten Oh. Ia berpikir, dia masih bisa menahannya dan dia masih mempunyai energi sebanyak ini. Sangat disayangkan, bahkan aku masih belum bisa mengalahkannya meski aku menggunakan teknik ini. Rasanya seperti organ dalamku tercabik-cabik karena tekanan dari energi inti bawaannya. Sambil tertawa, Kapten Oh berkata, "Sepertinya kau sudah menggunakan semua kartumu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Teknik bertempur apa lagi yang ingin kau tunjukkan kepadaku?" Kemudian, peri pedang pun berteriak kepada Wonwi, "Lepaskan pedang pendekmu sekarang juga dan menghindarlah." Tiba-tiba, sebuah tendangan keras dari Juabek langsung mengenai pedang pendek itu, dan pedang itu pun langsung menusuk di wajah Kapten Oh. Saking kerasnya, Kapten Oh pun langsung terlempar dan mati seketika. Melihat itu, Iron pun berkata, kalau bukan karena tendangan dari Juabek yang tadi itu pasti sangat berbahaya. Dia sudah mengeluarkan energi inti bawaannya.
Jika saja dia sempat menyerangmu, mungkin kau akan berakhir." Sambil tertawa, dengan sombongnya, Juabek berkata, "Bajingan gila itu, dia berani menyemburkan darah ke wajah orang lain. Wonwi, kau lihat itu, sekarang kau berhutang nyawa kepadaku." Mendengar itu, Wonwi berpikir, ini pasti pembunuhan pertamanya. Makanya, dia terlihat sangat bersemangat. Juabek kembali berkata, "Bukannya kita akan segera bertarung? Sayang sekali, kau pasti akan kalah dariku dalam pertarungan itu. Dengan begitu, aku bisa menjadi murid tua bangka sialan itu, karena Sang Evil sudah menjanjikannya kepadaku." Sambil menggandeng Wonwi, Juabek kembali berkata, "Dari apa yang aku dengar, kau meminta sesuatu jika kau berhasil menang. Kurasa itu akan sia-sia saja." Mendengar perkataan Juabek yang seakan meremehkannya, Wonwi berkata, "Kau berkata seperti itu seakan kau akan menang, tapi kau tidak tahu hasilnya seperti apa. Apa kau sepercaya diri itu?" Sambil tertawa, Juabek berkata, "Tentu, kalau kita saling bertarung, apa kau berpikir kalau kau akan mampu untuk menyentuhku? Kurasa sedikit pun sepertinya kau tidak mampu." Dengan santainya, Wonwi berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika kita bertaruh? Siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang. Aku cukup percaya diri, jadi bagaimana denganmu?" Mendengar tantangan Wonwi, Juabek berkata, "Baiklah kalau begitu, kita lihat saja nanti apa yang bisa kau lakukan. Meski aku tidak yakin akan kemampuanmu, sudahlah, aku akan pergi ke atas menemui Sang Evil." Melihat Juabek yang begitu hebatnya melompat memanjat tebing itu, Wonwi berpikir, untuk menjadikan Juabek dan Wahyun sebagai budakku, baru difikirkan saja sudah membuatku merasa sangat bersemangat. Melihat Juabek yang begitu hebatnya melompat memanjat tebing itu, Wonwi berpikir, untuk menjadikan Juabek dan Wahyun sebagai budakku, baru difikirkan saja sudah membuatku merasa sangat bersemangat. Kemudian, Wonwi memanggil Iron. "Kau pernah berkata bahwa Kinggong milik Sang Evil jauh lebih baik daripada Kinggong Luminous Star milik Master Hojangdai." Iron pun menjawab, "Ya, benar. Master Hojangdai sangat kagum melihat Kinggong milik Sang Evil." Mendengar itu, sambil tersenyum, Wonwi kembali berkata, "Jadi begitu. Kalau begitu, haruskah aku melakukannya sesuai keinginanku?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.